Menikahi pria yang tidak dicintai. Bab 011. Bima mendengus kesal karena perlakuan Sandara yang dirasanya sudah kelewat batas. La kemudian melepas tangan Sandara yang mengalung di lehernya dengan kasar hingga wanita berheels tinggi itu hampir jatuh jika saja ia tidak bisa menjaga keseimbangan tubuhnya. Jangan sembarangan, Sandara. Ini di kantor bukan di klub malam. Peringat Bima dengan suara dingin menusuknya yang khas. Kamu kenapa, sih? Kok kamu jadi sensi gini sama aku? Tanya Sandara bingung. Apa yang kurang darinya sehingga Bima masih saja tidak mau menerima dirinya? Dengarkan aku, Sandara. Aku sudah menikah sekarang. Jadi, tolong jangan dekati aku lagi atau kamu gak akan bisa bayangkan apa yang akan aku perbuat ke kamu, ancam Bima geram. Apa? Jadi omongan kamu waktu itu ke wartawan benar? Kamu beneran udah nikah? Tapi sama siapa? Sandara nampak syok saat tahu bahwa lelaki pujaannya benar-benar sudah menikah. Dan yang lebih membuat dia kesal, kenapa Bima tidak memilihnya sebagai istri? Kenapa justru Bima memilih wanita lain? Sebagus apa memangnya wanita itu dibanding dia? Kamu gak perlu tahu, Sandara. Itu sama sekali bukan urusan kamu. Lebih baik sekarang kamu keluar dari ruangan aku, karena aku gak mau diganggu siapapun sekarang. Aku mau kerja, bentak Bima kesal. Amarahnya sudah sampai di ubun-ubun. La sempat berpikir bahwa tak ada perempuan lebih tidak tahu malu selain Karina. Nyatanya ia salah. Justru masih ada perempuan lain yang jauh lebih tidak tahu malu dibanding Karina, yaitu Sandara. 82. Aku nggak mau keluar. Pokoknya aku mau di sini. Jawab Sandara keras kepala. Perempuan itu malah memilih kembali duduk di sofa dengan tangan bersedekap, seolah menantang Bima. Merasa tertantang, Bima menekan interkom yang berada di atas meja kerjanya dengan mata memandang tajam ke arah Sandara. Okta, bawa security ke ruangan saya dan seret perempuan tidak tahu malu ini dari hadapan saya. Baik Pak, jawab Okta singkat. Meski sekretaris cantik itu tidak mengerti dengan siapa yang dimaksud dengan atasannya, ia tetap menjalankan tugas memanggil dua security yang berjaga di lantai tersebut untuk masuk melaksanakan amanat Bima. Bawa perempuan ini keluar, perintah Okta saat melihat siapa yang dimaksud Bima. Sekretaris cantik itu menyeringai penuh kemenangan ketika melihat Sandara yang meronta-ronta karena diseret paksa oleh dua security yang tadi mengikutinya. Meskipun Okta sekretaris yang selalu tersenyum meski selalu disuruh-suruh oleh Bima, tetapi wanita itu memang menyimpan dendam terselubung kepada Sandara. Bukan karena ia menyukai Bima, tetapi karena tidak suka jika Sandara berkunjung ke kantor dan menyuruh-nyuruhnya seperti babu seenak hati. Siapa dia? Pikir Okta. Bima saja tidak pernah kasar jika memerintahnya, tetapi perempuan itu malah sesukanya memperlakukan Okta tanpa berpikir bahwa statusnya tidak lebih tinggi dari wanita penghibur di klub malam. Ada apa, Okta? Kelihatannya kamu senang melihat Sandara diseret seperti itu. Tanya Bima yang menyadarkan Okta dari lamunannya. Sekretaris cantik itu bahkan lupa jika ia masih berada di dalam ruangan atasannya saking serunya ia menyaksikan Sandara yang masih berteriak-teriak memanggil Bima hingga pintu lift tertutup dan membawa perempuan congkak itu ke lantai bawah. Maaf, Pak. Saya tidak bermaksud. Jawab Okta panik. Bagaimana jika Bima marah karena ia mengolok Sandara? Biar bagaimanapun Sandara adalah wanita atasannya. Bima terkekeh mendengar jawaban Okta. Tidak apa-apa, Okta. Saya tahu kamu tidak suka dengan Sandara. Kamu tenang saja, saya tidak akan marah karena kamu mengolok dia. Perempuan itu pantas mendapatkannya. Sekarang lebih baik kamu kembali ke mejamu saja. Baik Pak, ucap Okta singkat. Dengan langkah sedikit agak lebar dari biasanya, Okta keluar dan menutup rapat pintu ruangan Bima dari luar. La tak dapat menyembunyikan rasa canggung karena ketahuan bersenang-senang melihat penderitaan Sandara. Namun, ia juga tak dapat menampik bahwa ia sangat gembira karena Sandara sudah pasti tidak akan kembali ke kantornya lagi.
Tak pernah ada sejarah atasan Okta yang tampan namun dingin itu masih akan bermain dengan wanita yang sudah diusirnya seperti tadi. Bersambung. 83. 56. Sandara melempar tasnya asal di atas sofa ruang tamu apartemen miliknya. Kakinya ia hentakkan beberapa kali ke lantai saking kesalnya karena penghinaan Bima yang sudah tega mengusirnya seperti tadi. Tangan Sandara mengepal sambil menggerutukan kedua rahangnya geram atas perlakuan kasar Bima. Sandara tampak frustasi karena sekali lagi, pria idamannya itu sudah lebih dulu dimiliki perempuan lain. Selalu saja begitu. Sandara selalu ketinggalan selangkah di belakang, baik oleh Karina dulu maupun perempuan yang sekarang telah dinikahi Bima. Sandara jadi penasaran, seperti apa wajah perempuan jalang yang sudah merebut kekasihnya. Perempuan yang berprofesi sebagai model itu lalu meraih ponsel dari saku celananya, berniat menelepon seseorang. Tolong cari tahu identitas perempuan yang menjadi istri Bima Dirgantara. Lebih detail lebih bagus. Perintah Sandara kepada seseorang yang diteleponnya tersebut. Baik, Bu. Akan saya cari tahu secepatnya. Anda tenang saja. Bagus. Sandara mematikan sambungan telepon tersebut dengan senyum licik yang tersungging jelas di sudut bibir merahnya. Tidak ada yang bisa memiliki Bima selain aku. Gumam Sandara pelan. 1. Tiba-tiba saja, suara ketukan heels memasuki ruang tamu apartemennya membuat Sandara kaget dan langsung berbalik. Lebih kaget lagi ketika melihat siapa yang datang tanpa meminta izin masuk terlebih dulu. Kau... Sejak kapan kau di situ? Bagaimana kamu bisa masuk? Mata Sandara tampak terbelalak dengan sikap yang sedikit panik. Baru saja. Tentu saja aku bisa masuk jika password apartemenmu masih sama seperti dulu. Kamu lupa kalau apartemen ini aku yang membantumu membelinya. Jawab Karina santai. Mantan sahabat Sandara itu langsung duduk di sofa tanpa dipersilahkan dengan gerakan anggun yang tampak menakutkan di mata Sandara. Untuk apa kamu ke sini? Tanya Sandara lagi. Karina tersenyum menatap betapa groginya Sandara saat ini. Matanya memindai penampilan Sandara dari atas ke bawah dan sebaliknya. Sepertinya kamu baru saja bertemu Bima. Dan sepertinya kau ditolak olehnya. Tebak Karina tepat sasaran tanpa berniat menjawab pertanyaan yang dilontarkan Sandara sebelumnya. Sandara mendengus kesal mendengar tebakan Karina. Terus, kamu mau apa? Mau mengolok aku? Kalau kamu cuma datang untuk itu, mending kamu pulang. Santai, sahabat. Aku kesini bukan untuk mengolok, aku kesini cuma ingin menyelamati untuk permulaan kehancuranmu. Jangan sok, Karina. Kamu pikir aku akan berakhir sama sepertimu? Tidak. Aku tidak sebodoh kamu yang gampang diperdaya dan diperalat begitu saja, olok Sandara penuh percaya diri. Mendengar hal tersebut, hati Karina sedikit mencelos namun ia berusaha untuk tidak menampakkan kerapuhannya di depan Sandara. Setidaknya, ia harus kuat demi menghancurkan Sandara agar penyesalannya sedikit bisa berkurang meski Karina sendiri ragu apakah hal itu benar-benar bisa membantunya atau tidak. 84. Kita lihat nanti saja, Sandara. Terlalu dini untuk memutuskan apakah hanya aku saja yang hancur atau aku juga akan menyeretmu ke jurang bersamaku. Semua permainan ini baru saja dimulai, sahabat. Karina bangkit dari duduknya lalu mengecup pipi Sandara pelan yang buru-buru diusap oleh Sandara seolah jijik. Karina hanya tersenyum melihat reaksi Sandara dan memilih pulang kembali ke kontrakan kecil miliknya. Tiba di kontrakannya, Karina langsung menelepon Bima menggunakan nomor baru. Mustahil berhubungan dengan pria iblis itu jika ia masih menggunakan nomor lamanya karena sudah pasti Bima tidak akan pernah menghiraukannya lagi. Meski Karina takut untuk menemui Bima, namun ini adalah jalan satu-satunya agar Sandara bisa ikut terseret ke dalam jurang kehancuran bersamanya. Dendam karena telah ditusuk dari belakang oleh seseorang yang sudah dianggap seperti saudari sendiri, membuat Karina hanya bisa menjanjikan kesakitan yang sama untuk Sandara walaupun Karina harus kehilangan nyawa sekalipun. Halo, ini siapa? Suara Bima yang terdengar ketika telepon tersambung nyatanya masih membuat Karina trauma.
Hanya mendengar suara Bima saja, tubuh Karina sudah bereaksi gemetar dan berkeringat dingin. Namun, tekad Karina sudah bulat. Lah tidak bisa mundur lagi. Untuk mengantar Sandara ke jalan yang sama dengannya, ia harus terlebih dulu melawan ketakutannya terhadap Bima. Halo, kalau tidak bicara, saya akan matikan teleponnya. Tunggu, jangan dimatikan. Ini aku Karina. Akhirnya suara Karina keluar juga meski ia tak dapat memungkiri bahwa butuh perjuangan besar untuk itu. Kamu masih berani hubungin aku? Masih belum cukup aku hancurin kamu? GLEK. Mulut Karina terasa kering. Bahkan menekuk ludahnya saja, seolah tidak bisa. Suara dingin Bima masih sama seperti dulu bagi Karina. Menakutkan. Aku gak berniat ganggu kamu lagi, kok. Aku cuma mau kasih kamu info penting tentang sesuatu. Suara Karina benar-benar terdengar gagap. Katakan, gak bisa ditelepon. Kita harus ketemu. Resto Golden Emerald pukul 5 sore. Oke, aku akan tunggu kamu di sana. Karina bisa bernapas lega saat Bima menutup sambungan telepon dengan persetujuan bertemu sesuai yang Karina inginkan. Perempuan itu lalu berjalan menaiki tangga menuju kamar tidurnya. Setidaknya, masih ada waktu 2 jam untuknya beristirahat sebelum pertemuannya dengan Bima berlangsung. Karina bisa merilekskan pikirannya dengan sedikit istirahat sebelum pertempuran mentalnya melawan ketakutan terbesar dalam dirinya dimulai. Sementara itu, Bima tampak mengerutkan kening sesaat setelah mendengar perkataan Karina di telepon. Apa yang sebenarnya perempuan rubah itu rencanakan? Dan Sandara, ada apa dengan Sandara? Apa yang ingin Karina sampaikan tentang Sandara? Semua itu hanya akan terjawab jika Bima mengiyakan permintaan Karina. 85. Tiba di Resto Golden Emerald, mata elang Bima berusaha mencari keberadaan Karina yang entah duduk di mana. Pria tampan dengan tinggi di atas rata-rata itu mendengus sebal ketika tidak juga menemukan di mana Karina. Baru saja ia hendak keluar ketika seorang perempuan berpakaian training warna hitam, memakai masker dan topi yang juga berwarna hitam menelambaikan tangannya di meja yang berada paling pojok di restoran itu. Pantas aja susah ketemu. Bima lalu menghampiri Karina dan duduk berhadapan dengan perempuan yang pernah berstatus sebagai kekasihnya itu. Katakan, apa maksud kamu tadi di telepon? Perintah Bima cepat. Tampak sekali bahwa pria itu enggan membuang waktu berharganya hanya demi melayani permainan licik Karina. Karina membuka maskernya lalu meraih sebuah amplop coklat besar dari dalam tasnya yang ia taruh di atas meja. Tangan Karina kemudian memberikan amplop tersebut kepada Bima. Apa ini? Tanya Bima dengan alis terangkat. Buka saja. Perintah Karina. Bima membuka amplop coklat itu dengan sorot mata penuh curiga kepada Karina. Tak lama kemudian, ia pun mengeluarkan isi amplop itu. Matanya memicing menatap isi amplop itu, ternyata foto-foto perempuan yang ia kenali sebagai Sandara dengan pose tel asteris jam bersama pria-pria hidung belang yang berbeda-beda. Ekspresi Bima nampak biasa saja setelah menerima foto yang diberikan Karina. Hanya ini. Tanya Bima, kamu nggak marah Sandara melakukan itu di belakang kamu? Tanya Karina tak percaya. Untuk apa? Memangnya dia dan aku ada hubungan apa? Aku tidak pernah menganggap dia siapa-siapa dalam hidup aku. Jawab Bima santai. Untuk apa ia harus cemburu kepada perempuan murahan seperti Sandara? Aku pikir kamu dan Sandara punya hubungan spesial. Bima tertawa sarkas mendengar perkataan Karina. Spesial. Jangan bercanda. Dia itu cuma mainan murah yang bisa aku dapatkan dan kubuang saat aku sudah bosan. Bima kemudian bangkit berdiri. Jika hanya menemuiku untuk urusan sepele seperti ini, lebih baik jangan lakukan lagi. Pria itu kemudian mulai berjalan meninggalkan Karina yang masih duduk di kursinya. Melihat Bima yang nampak benar-benar tak peduli, Karina tiba-tiba saja teringat sesuatu yang penting. Mungkin saja ini adalah amunisi terakhirnya setelah foto yang dianggarnya kartu as sudah tidak ada artinya lagi. Tunggu, aku masih punya info penting buat kamu. Teriak Sandara. Dalam hati,
Ia benar-benar berharap bahwa Bima akan berbalik dan mau mendengarnya. Jika tidak, maka selesailah sudah. 86. Dan benar saja, pria itu berhenti sejenak dan berbalik kembali berjalan menuju ke arahnya. Apalagi, begini, aku dengar Sandara memerintahkan seseorang untuk mencari tahu tentang istri kamu. Aku yakin dia akan melakukan hal yang buruk sama dia. Jangan mengarang cerita Karina. Sandara tidak sebodoh kamu untuk bertindak melawanku. Aku benar. Aku mendengarnya tadi saat aku dari apartemennya. Jika aku bohong, kamu boleh lakuin apa aja ke aku. Kamu bahkan bisa bunuh aku. Ucap Karina sungguh-sungguh. Sementara Bima hanya terdiam dan enggan berkata-kata lagi. Menilik dari sorot mata Karina, perempuan rubah itu benar-benar jujur saat ini. Bima kemudian nampak terburu-buru pergi dengan pandangan menggelap penuh amarah. Setelah Bima tak lagi nampak di depan matanya, Karina langsung terduduk lemas kembali di kursinya. Butuh keberanian ekstra untuk seberani tadi melawan intimidasi Bima. Untungnya, ia sempat menguping pembicaraan Sandara di telepon saat ia berada di apartemen Sandara. Meski ia tak percaya bahwa Bima sudah benar-benar menikah, namun sepertinya Karina sudah yakin saat melihat reaksi Bima yang seperti tadi. Bersambung 87. 57. Sam, apa kau punya anak buah yang bisa diandalkan dan dipercaya untuk berada di sekitar Elena? Tanya Bima dengan posisi duduk di kursi kebesarannya di dalam ruangan kantor pribadinya. Pria tampan bertubuh tinggi dengan kulit agak kecoklatan itu tampak masih enggan meninggalkan kantor meski jam sudah menunjukkan pukul 7.16 malam. Sudah sejak jam 5 sore sebagian karyawan kantornya sudah pulang dan sebagian lagi masih betah di kantor sama sepertinya untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan penting. Sam yang berdiri sekitar 5 langkah jaraknya dari Bima terlihat sedikit kebingungan dengan permintaan Bima. Bukan karena dia tidak punya orang yang seperti Bima minta, hanya saja terasa sedikit aneh bagi Sam untuk meminta penjagaan secara tiba-tiba untuk Elena meski gadis itu sudah sah menjadi istri Bima. Bukan rahasia bagi Sam kalau Bima sama sekali tidak menaruh rasa kepada gadis yang sebenarnya lebih pantas menjadi adik Bima atau bahkan keponakannya itu. Sam tahu bahwa Bima menikahi El hanya agar Tuan Satya dan Nyonya Puspa tidak memaksa Bima lagi untuk menikah dengan anak gadis rekan bisnis mereka. Jika kalian bertanya apakah Sam kasihan terhadap El, tentu jawabannya iya. Pasalnya, Sam juga tahu bahwa tidak ada kebahagiaan yang Bima tawarkan sama sekali kepada gadis itu meski sudah menyandang status sebagai istri Bima Dirgantara. Hanya saja pria berkepala pelontos itu juga tidak punya hak untuk menghalangi keinginan dan tindakan Bima. Toh, gadis muda itu juga tidak menolak bukan? Kenapa Anda tiba-tiba ingin mempekerjakan seorang bodyguard di sisi Nona El? Pria dengan balutan jas mahal yang masih setia duduk di kursi kebesarannya itu perlahan bangkit dan melangkah ke depan. Kemudian menyandarkan pinggangnya di meja kerja di belakangnya dengan tangan kiri yang ia masukkan di saku celana bahannya dan tangan kanannya yang bertumpu pada pinggiran meja tersebut. Saya menemui Karina sore tadi. Dan perempuan itu mengatakan bahwa Sandara mengirim mata-mata untuk mencari tahu identitas El. Sam tampak mengkerutkan dahinya. Anda masih mempercayai perempuan licik itu? Mungkin saya tidak akan percaya jika saja tadi siang saya tidak menyuruh Okta untuk menyeret paksa Sandara keluar dari ruangan ini. Ucap Bima dengan tatapan yang seolah menerawang kembali kejadian tadi siang yang tentu saja masih ia ingat dengan jelas. Anda mengusir Nona Sandara? Tanya Sam seolah tak percaya. Saking tak percayanya, mata Sam hampir keluar dari tempatnya karena betapa lebarnya ia membelalakan matanya saat ini. Oke, sekarang Sam sudah paham situasinya sekarang. Yang Bima takutkan tentu saja adalah jika Sandara bertindak nekat dan menyuruh orang suruhannya untuk mencelakai Elena. Dan jika itu terjadi, maka bukan hanya Bima saja yang kena. Hidupnya juga terancam karena beberapa waktu lalu saat di rumah sakit, Tuan Satya sudah menegaskan agar Sam menjamin keselamatan El mulai saat ini. Dan jika hal seperti itu terjadi lagi kepada menantu kesayangannya,
maka bisa dipastikan bahwa Tuan Satya akan memisahkan kepala Sam dari badannya. Bima yang melihat ekspresi Sam seperti itu tertawa geli. Memangnya saya tidak boleh melakukannya? Tanya Bima setelah tawanya sudah sedikit reda. Memaafkan kelancangan saya Tuan Muda. Segera Sam memohon maaf saat baru tersadar bahwa yang dilakukannya tadi sangat di luar kebiasaannya. Sejak kapan ia mencampuri urusan pribadi Bima dengan wanita? 88. Bima menghela tangan kanannya di udara. Sudahlah, Sam. Jangan terlalu berlebihan. Lebih baik lakukan saja permintaanku secepat mungkin karena bisa saja Sandara sudah mengirim mata-matanya untuk mendekati Elena. Bagaimana jika Pandu saja? Anak itu cukup kompeten dan bisa diandalkan. Pekerjaannya selalu rapi dan ilmu bela dirinya jauh di atas rata-rata. Umurnya juga hanya selisih 4 tahun dengan Nona El. Mungkin mereka bisa jadi teman dekat dan tidak akan membuat Nona El merasa terlalu dikekang. Tangan Bima kini sudah menopang dagunya sembari mencoba mengingat sosok Pandu yang disebutkan Sam. 9 detik, 10 detik berlalu, Bima langsung menggeleng keras. Tidak, jangan dia. Cari kandidat lain Sam. Dia itu terlalu liar dan dia juga sedikit tampan. Aku tidak ingin buaya darat itu dekat dengan El. Tolak Bima cepat. Tangan Sam menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Kepala botaknya tampak berpikir keras lagi mengingat siapa lagi yang bisa ia ajukan. Bagaimana dengan Danu? Dia salah satu anak buah yang ikut dengan kita bersama Pandu saat misi penyelamatan waktu Nona Elena diculik. Usul Sam lagi. Tidak, dia juga sama saja. Ganti yang lain. Jawab Bima cepat. 1. Sam mendengus pelan seraya memijit pelipisnya kebingungan. Siapa lagi yang harus ia rekomendasikan sekarang? Kenapa juga atasan tampan nan dinginnya ini terlalu menilai penampilan orang jika hanya sekedar untuk mengawal istrinya? Bukannya Bima tidak menyukai Elena sama sekali. Lalu, kenapa sekarang ia harus bertindak seperti suami yang posesif begini? Lalu, Anda ingin yang seperti apa? Tanya Sam jengah namun tidak mengurangi nada kesopanan dalam suaranya. Terserah kau saja. Asal dia berkompeten dan bisa diandalkan saja itu sudah cukup. Perihal yang lain aku tidak peduli. Sekarang rahang Sam sudah mengeras. Bolehkah dia menendang bokong atasan arogannya ini sekarang juga? Katanya terserah, tapi semua yang diajukan Sam ditolaknya mentah-mentah. Itu namanya bukan terserah, Bambang. Mata Sam segera terpejam, astaga. Apa yang baru saja merasuki pikirannya? Baru kali ini ia merutuki tindakan mengesalkan dari tuan muda kesayangannya ini. Sam rasa mungkin kepalanya terbentur sesuatu entah di mana hingga ia bisa memikirkan hal gila seperti tadi. Kalau begitu, bagaimana dengan Ibra? Usianya sudah 45 tahun tapi dia masih energi dan bisa diandalkan dalam situasi genting, putus Sam kemudian. Bisa diandalkan. Dia itu sudah terlalu tua Sam. Apa kau tidak kasihan kalau dia harus berkelahi melawan penjahat? Kalau begitu, pilih sendiri saja. Kenapa saya yang harus mengusulkan kalau semuanya Anda tolak? Bentak Sam kesal. Lupakan tentang etika dan kesopanan yang biasa Sam lakukan. Darahnya sudah benar-benar mendidih karena ulah Bima. Sepertinya besok Sam harus memeriksakan tekanan darahnya ke dokter. Barangkali penyakit darah tinggi. 89. Sudah mulai menyerangnya di usia yang sudah menginjak 31 tahun. 1. Mendengar bentakan Sam, Bima langsung berdiri tegak. Bukan karena dia marah, tetapi pria tampan itu hanya kaget dengan suara Sam yang tiba-tiba meninggi. Kerasukan setan apa Sam ini? Demi menetralisir rasa kaget yang ia miliki, pria itu berdeham sebelum merapikan kancing jasnya yang tadi terbuka. Tentu ia tidak ingin terlihat takut di depan Sam bukan? Baiklah, Sam, terserah kau saja. Kau bebas memilih siapapun. Saya pasti tidak akan marah. Saya yakin, penilaianmu jauh lebih bagus dari saya. Mendengar hal tersebut, Sam yang wajahnya memerah bak kepiting rebus karena rasa bersalah telah membentak atasannya langsung mengangguk patuh.
Baik. Besok sebelum Anda berangkat kantor, saya akan membawa orangnya ke rumah Anda. Bagus. Terima kasih, kau boleh pulang sekarang, Sam. Buru-buru Sam segera berjalan cepat dan membuka pintu untuk meninggalkan ruangan kerja Bima. Sungguh, Sam merasa sangat aneh, pasalnya ini adalah kali kedua ia membentak atasannya seperti tadi. Tetapi kali ini, pria itu enggan meminta maaf. Untuk apa? Toh, dia tidak merasa salah soal ini. Salahkan saja atasannya yang berwajah malaikat namun berhati iblis itu karena sudah memancing kesabarannya. Tak jauh berbeda dengan Sam, Bima yang masih berada di dalam ruangannya juga tidak bisa menutupi rasa tidak percayanya. Apa ia tidak salah? Sam tadi baru saja membentaknya bukan? Sebenarnya apa yang membuat otak Sam seperti rusak begitu? Jika ia tidak salah ingat, sudah 2 kali Sam membentaknya seperti tadi. Bima tertawa tidak percaya. Mungkin saja itu efek kelamaan menjomblo. Hati Bima sedikit tertohok jika mengingat-ingat lagi bahwa selama ini ia memang tidak pernah memberi ruang untuk Sam agar bisa dekat dengan wanita lain. Astaga, mungkin saja itu alasan Sam tampak memusuhinya beberapa waktu terakhir ini. Mungkin Bima harus menjodohkan Sam dengan perempuan baik setelah ini. Bersambung 90:58. Suasana kamar tampak temaram ketika Bima membuka pintu kamarnya ketika baru pulang dari kantor. Hanya lampu tidur di atas nakas yang terlihat menerangi ruangan kamar tidurnya yang luas. Mata coklat pria itu menangkap satu sosok perempuan yang tengah tertidur lelap di atas tempat tidur king size miliknya. Tak berselang lama, matanya kembali menangkap 3 sosok lainnya yang tergeletak begitu saja di atas karpet mahal yang membentang di lantai kamar tepat di samping tempat tidur besarnya itu. Bima mengusap wajahnya kasar. Bagaimana mungkin dia lupa kalau teman-teman El ada di rumah untuk menemani gadis pembantah itu agar tak kesepian dan bisa sedikit mengalihkan rasa sedihnya karena kematian Valen. Ingin rasanya ia mengumpat kasar namun berusaha ditahannya, mengingat jika ia sendiri yang mengundang bocah-bocah rusuh itu untuk ke rumahnya. Dengan langkah gontai, Bima memilih turun kembali ke bawah. Berjalan menuju dapur dan melempar jasnya ke sembarang arah ke kursi meja makan sebelum dia sendiri melangkah mendekati pantry untuk mencari makanan. Entah kenapa, perutnya terasa sangat lapar sekarang. Dan baru saja pria itu teringat kalau sejak siang tadi sampai tengah malam sekarang perutnya belum pernah terisi apa-apa. Bahkan, pertemuan di Resto Emerald tadi sore dengan Karina tidak sempat membuat Bima makan sebelum pergi. Bima kembali mendengus sebal ketika membuka kulkas dan tidak menemukan makanan sama sekali. Semuanya hanya ada sayuran mentah, daging mentah, dan bahan makanan lainnya yang belum diolah menjadi makanan siap santap. Lalu, Bima harus makan apa? Jika saja Bima pandai memasak, mungkin saja ia akan membuat makanan sendiri. Masalahnya, pria itu bahkan merebus air saja bisa gosong. Apalagi memasak makanan. Tadinya ia berniat membangunkan Bibi Laila namun urung dilakukannya ketika melirik jam yang sudah hampir pukul 12:30 malam. Pria itu tidak tega jika harus membangunkan asisten rumah tangganya di jam segini mengingat Bibi Laila pasti baru saja terlelap. Alhasil, Bima akhirnya hanya mengambil buah apel dan memakannya untuk mengganjal perut laparnya. Pria itu kini sedang duduk di kursi pantry seraya menggigit apel merah di tangannya dengan lahap. "Pak Bima ngapain di sini?" "Baru pulang." Suara serak khas bangun tidur itu menyapa pendengaran Bima dari belakang. Bima menoleh dan menemukan sosok El yang kini berjalan mendekat ke arahnya dengan wajah yang masih terlihat sangat mengantuk. "Lia, baru aja sampai rumah. Kamu sendiri ngapain bangun janem segini?" ujar Bima balik bertanya. Elena berjalan meraih gelas yang berada di depan Bima lalu mengambil air dari dispenser dan meminumnya hingga tandas. "Haus. Di kamar nggak ada air minum," jawabnya setelah air minum di dalam gelas bening yang dipegangnya habis. "Kenapa gak bangunin yang lain suruh ambilin?" "Gak ah. Kasihan," jawab El singkat. Lah kemudian melirik apel yang berada di genggaman Bima seraya mengernyit.
Bapak lapar. Menyadari bahwa El melihat apel di tangannya, buru-buru Bima meletakkan apel tersebut di atas meja dengan gengsi. 91. Enggak, siapa yang lapar? El tuh, ngapain makan buah tengah malam kalau nggak lapar? Tanya El sambil menunjuk apel merah yang tersisa kurang dari setengah itu. Iseng aja, soalnya gak tahu mau ngapain. Elak Bima gengsi. Harga diri pria itu memang sangat tinggi, hingga mengaku lapar saja di depan bocah tengil di hadapannya sekarang dia tidak mau. Yakin, Lia. Detik selanjutnya menjadi detik memalukan bagi Bima namun menggelikan bagi El. Pasalnya, belum lama Bima mengatakan ia tidak lapar, perutnya yang kurang ajar tidak mau diajak bekerja sama kali ini. Dengan tidak tahu malunya, perut Bima berbunyi kencang hingga membuat El meringis menahan sakit pada luka bekas tembakan di perutnya karena terlalu kencang menertawai Bima. Sementara itu, wajah Bima sudah memerah karena malu. Jika saja perutnya bisa digonta-ganti, maka Bima pastikan besok perut sialannya itu sudah pasti ia ganti dengan yang baru. Tak butuh perut yang tidak mau diajak kerja sama di saat-saat penting seperti sekarang. Hal itu berlaku juga untuk anggota tubuhnya yang lain. Setelah tawa El reda, gadis itu kemudian berjalan mendekati kulkas dan memilih beberapa bahan makanan yang bisa ia buat dengan cepat untuk Bima. El mengeluarkan beberapa sosis dan sayuran dari dalam kulkas. Tak lama setelahnya, ia meraih mangkok besar dan menyendok nasi secukupnya dari rice cooker yang tak jauh dari tempatnya berdiri. Gadis itu berencana membuat nasi goreng untuk manusia kutub super gengsi itu. Kamu mau ngapain? Tanya Bima heran. El hanya menoleh sebentar, lalu kembali fokus memotong sayuran dan sosis di hadapannya. Bikinin Pak Bima makanan lah. Mau apa lagi? Bima memperhatikan tangan gadis itu yang nampak sangat lihai memotong sayuran. Ada rasa sedikit kagum bercampur senang ketika tahu bahwa bocah tengil itu bersedia memasak makanan untuknya meski sudah selarut ini. Jika diperhatikan, mereka sudah tampak seperti pasangan romantis di sinetron-sinetron yang biasa Nyonya Puspa tonton ketika malam. Perut kamu kan lagi sakit, El. Peringat Bima kepada El. Elena menghentikan aktivitasnya sebentar. Gadis itu memegangi perutnya yang terluka sejenak sebelum membalas perkataan Bima. Nggak apa-apa kok. Udah agak mendingan sekarang. Nggak akan sakit kalau cuma dibawa bikin nasi goreng doang. Kamu yakin? Tanya Bima ragu. El menoleh menatap Bima sambil tersenyum kecil. Lia. Saya yakin. Pak bola matanya berputar jengah. Akhirnya Bima mengalah dan membiarkan El memasak nasi goreng untuknya. Meski sedikit khawatir karena kondisi El yang masih belum pulih seluruhnya, namun Bima tetap membiarkan Elena melanjutkan memasak karena ulah perutnya yang sekarang tidak bisa kompromi lagi karena kelaparan. 92. Perut Bima terasa semakin berbunyi ketika ia mencium bau harum dari nasi goreng yang Elena sajikan di atas piring. Rasanya, air liur Bima sudah ingin keluar menetes hanya karena mencium bau masakan bocah tengil itu. Masakan El memang selalu juara. El meletakkan piring berisi nasi goreng itu di depan Bima. Kemudian melangkah mengambil air minum untuk Bima sebelum mengambil tempat duduk di sebelah suaminya itu. Kamu kok masih di sini? Istirahat lagi. Gih. Perintah Bima dengan mulut penuh nasi goreng. Gadis di sampingnya tampak enggan beranjak dan justru menggeleng menolak perintahnya. Saya di sini aja dulu sampai Pak Bima kenyang. Buat apa? Tanya Bima heran. El hanya mengangkat bahunya. Kata almarhumah mama, kita gak boleh ninggalin suami kita makan sendirian. Katanya itu gak boleh. Gak baik. Terang El dengan tatapan menerawang jauh ke masa lalu. Masa dimana kedua orang tuanya masih ada. Masa dimana Elio masih ceria dan tidak terbaring lama di rumah sakit seperti sekarang. Ya, meskipun Pak Bima cuma suami kontrak saya, tapi ikatan kita sah di mata agama. Jadi, saya juga harus tetap melayani Pak Bima seperti ini. Setidaknya, saya sudah melakukan amanat almarhumah mama dengan baik. Toh,
Makan sendirian memang gak enak kan? Ujar El menutup ceritanya. Tangan Bima yang tadi masih gencar menyendok nasi goreng ke mulutnya langsung terhenti. La menoleh kepada gadis yang kini duduk di sampingnya dengan tatapan yang sulit diartikan. Mata elangnya bertemu langsung dengan mata sendu milik gadis manis yang selalu dipanggilnya bocah tengil itu. Entah mengapa, keduanya merasa lebih saling mengerti jika bertatapan seperti ini dibanding jika berbicara secara langsung. Lama saling bersitatap, El lebih dulu memutus kontak mata di antara mereka lalu disusul Bima yang langsung berdeham canggung. "Boleh aku minta sesuatu dari kamu?" tanya Bima lembut. "Apa?" El balik bertanya dengan tatapan heran. "Mulai sekarang aku minta kamu jangan panggil aku pakai Pak lagi. Cukup Bima aja." Mata El langsung membola ketika mendengar permintaan Bima. Sungguh, El tidak pernah menyangka bahwa Bima akan meminta hal itu darinya. "Tapi, nggak ada tapi-tapian, El," potong Bima cepat. "Satu lagi, jangan pakai bahasa formal lagi. Cukup pakai aku kamu mulai sekarang. Dan kalau kamu keras kepala melanggar, aku akan kasih kamu hukuman." Lanjut Bima yang kini kembali memakan nasi gorengnya. "Apaan sih, Pak? Jangan bercanda deh," ujar El menanggapi. Cukup menggelikan mendengar jika harus memakai kata aku kamu untuk berbicara dengan Bima. Ditambah lagi, pria itu menyuruh El memanggilnya tanpa embel-embel, Pak lagi benar-benar membuat El sedikit risih. Bima meneguk air putih yang tadi diambilkan El untuknya. La kemudian memposisikan tubuhnya berhadapan langsung dengan Elena. Tanpa aba-aba dan tanpa kesiapan dari Elena, Bima dengan cepat meraih tengkuk El dan 93. Mencium bibir tipis gadis itu dengan lembut. Bukan kecupan kilat seperti biasa yang Bima berikan, melainkan pagutan menuntut layaknya sepasang kekasih yang memang sudah cukup umur untuk melakukannya. Sementara El yang belum menyadari apa yang terjadi hanya bisa terdiam tanpa tahu melakukan apa hingga dirasanya tangan Bima meraih tangannya satu persatu untuk ia letakkan di pinggang pria itu. Elena hanya menurut dan mencengkram ujung kemeja putih Bima dan mencoba memejamkan mata menikmati hal yang Bima tawarkan. El tidak menampik bahwa ciuman yang Bima berikan mampu membuat Elena lupa daratan dalam sekejap. Yang ia tahu hanyalah bahwa ia juga menginginkan hal yang Bima lakukan terhadapnya sekarang. Bima melepas pagutannya ketika ia merasa asupan oksigen di sekitarnya mulai menipis. Sebagai penutup, ia menggigit kecil bibir bawah El lalu mengusap lembut bibir gadis itu yang nampak bengkak dan memerah akibat ulahnya. "Ini hukuman jika kamu melanggar perintah yang aku berikan," terang Bima dengan suara serak. Bersambung. 94, 59. "Ya ampun, El, mata kamu kenapa? Kok kayak mata panda gitu?" jerit putri histeris sesaat setelah ia terbangun dan menjumpai El yang duduk bersila di atas ranjang dengan kepala berbungkus selimut teba. Elena tidak merespon pertanyaan putri. Atau lebih tepatnya tidak mendengar sama sekali suara putri karena yang Elena pikirkan hanyalah kejadian semalam saat Bima mencium bibirnya. Belum lagi permintaan tiba-tiba Bima yang tidak mau lagi dipanggil Pak oleh Elena. Dan El rasa itu sesuatu yang sangat sulit untuk dilakukannya mengingat ia tidak pernah melakukan hal itu sebelumnya. Sekarang El harus apa? Bagaimana dia bisa menampakkan wajahnya lagi di depan manusia kutub itu setelah kejadian semalam yang hampir membuat El mati karena serangan jantung mendadak? Apalagi, pria itu bahkan tampak biasa saja setelah menciumnya dan beranjak pergi dengan santainya seolah tak pernah terjadi apa-apa. Jangan anggap Elena gadis yang kampungan, atau tidak laku hanya karena ia belum pernah melakukan adegan seperti semalam dengan laki-laki manapun kecuali Bima. Salahkan saja perasaan gadis itu yang seperti batu dan tidak pernah merasa tertarik dengan lawan jenisnya meski El termasuk salah satu gadis yang menjadi incaran para pria sejak SMA. Memikirkan lagi hal yang terjadi semalam, El berteriak frustasi dan menenggelamkan wajahnya ke bantal lalu menggigit bantal itu untuk menyalurkan kekesalannya. Mengapa ia harus terbuai dengan ciuman Bima sampai lupa diri seperti semalam?
Bagaimana jika manusia kutub menyebalkan itu akan menjadikannya bahan olokan karena responnya yang seolah pasrah dan terbuai karena ciumannya? Arggggh. Erang El frustasi. Putri yang melihat tingkah Elena yang seperti itu langsung membangunkan Diva dan Nadia kasar. Berkali-kali tangan Putri menepuk-nepuk tubuh Diva dan Nadia agar cepat terbangun. "Apa sih, Put?" protes Diva kesal. Matanya yang masih terasa berat ia paksakan terbuka akibat pukulan Putri yang terasa perih mengenai kulitnya. Putri langsung membekap mulut Diva dan Nadia bersamaan, mengisyaratkan agar kedua sahabatnya yang belum mengerti apa yang terjadi itu agar tidak bersuara keras. Nadia melepas tangan Putri yang membekap mulutnya. Begitupun dengan Diva. "Kenapa sih?" tanya Nadia setengah berbisik sambil merapikan rambutnya yang acak-acakan khas bangun tidur. Putri tidak bersuara. Lah hanya menunjuk El yang sejak tadi mengerang frustasi entah karena apa di atas tempat tidur. "Kayaknya El kerasukan deh. Tuh lihat matanya ampe hitam GTU. Belum lagi dari tadi dia teriak-teriak gak jelas sama gigitin bantal." Putri jadi takut. Bisiknya dengan reaksi tubuh yang bergidik ngeri. Diva dan Nadia yang melihat Elena seperti apa yang dikatakan Putri hanya menggeleng kompak dan beranjak naik ke tempat tidur. Terasa tangan Putri yang duduk di bawah menarik-narik ujung baju mereka karena takut namun tak dihiraukan. Yang dikatakan Putri hampir sepenuhnya benar, kecuali bagian El yang kesurupan. Mana ada orang kesurupan model kayak Elena. Yang ada ini si kayak cewek ABG baru puber. "Kamu kenapa sih, Eli?" tanya Nadia yang kini merebut bantal yang menjadi pelampiasan kekesalan Elena. 95. Gadis berkulit putih yang selalu dipanggil bocah tengil oleh Bima itu baru tersadar bahwa yang berada di dalam kamar bukan hanya dirinya, tetapi ada 3 gadis sahabatnya yang menemani. Astaga! Lihatlah, bahkan El sampai melupakan keberadaan mereka hanya karena satu serangan yang Bima lontarkan semalam. Sekuat itukah efek ciuman pertama? Ya, meski El harus akui, ini sudah ketiga kalinya Bima mencium bibirnya namun hanya yang satu ini yang ia akui sebagai ciuman yang sesungguhnya. Kembali mengingat hal itu lagi, El lagi-lagi mengerang frustasi. Di mana harus ia taruh mukanya mulai saat ini? "El, kamu kenapa sih?" sekali lagi Nadia bertanya, namun kali ini disertai cubitan ke lengan Elena yang sukses membuat El meringis. "Sakit, Nat," protes El seraya mengusap lengannya yang memerah karena ulah Nadia. "Makanya, ditanya tuh jawab. Jangan malah meringis frustasi kayak gini. Tuh, lihat si Putri sampai ketakutan gitu. Dia kira kamu kerasukan setan," ujar Nadia sambil bersedekap. El mencebik kesal. "Lia, maaf. Cuma aku gak tahu harus gimana." "Memangnya ada apa?" tanya Diva penasaran. Elena memandangi wajah Diva dan Nadia bergantian. Apa yang harus El katakan? Haruskah dia mengatakan bahwa dia dan Bima semalam berciuman? Ayolah. El lebih baik melompat ke jurang daripada harus mengatakan hal memalukan seperti itu. Arggggh. Susah dijelasin. Ringis El kesal. Jujur ia ingin bercerita dan meminta solusi kepada sahabat-sahabatnya kecuali Putri tentunya. Karena sudah pasti bukan solusi yang akan El dapat, melainkan masalah baru. Tetapi, ia bingung harus menulai dari mana. Bibirnya terlalu kaku untuk memulai percakapan yang menurutnya terlalu intim untuk dibagikan. "Kamu tuh aneh banget sih, El. Kalau nggak mau cerita, mending mandi aja Gi. Siap-siap sarapan terus minum obat biar luka kamu cepat sembuh," ucap Diva. Percuma menyuruh El bercerita jika gadis itu bersikap seperti ini. Hanya akan menguras emosinya dan Nadia. El hanya menuruti perkataan Diva dan melangkah gontai menuju kamar mandi. Ketika turun dari tempat tidur, diliriknya Putri yang masih duduk di karpet dengan tatapan yang seolah takut kepada El. Enggan mempedulikan Putri yang memang selalu bersikap aneh, El memilih meraih batrobe dan memasuki kamar mandi. Masih dapat El dengar teriakan Nadia dari luar memperingatkan untuk berhati-hati agar lukanya jangan sampai terkena air.
30 menit kemudian, keempat gadis itu sudah rapi dan bersama-sama menuruni tangga untuk sarapan bersama anggota keluarga Dirgantara yang lain. Saat sudah mencapai meja makan, mereka disambut hangat oleh Nyonya Puspa yang kini sudah sehat kembali sepenuhnya. Diva, Putri dan Nadia terlihat sumringah ketika melihat keramahan yang diperlihatkan Nyonya Puspa kepada mereka. Ketiganya jadi berpikir betapa beruntungnya El mendapatkan Nyonya Puspa sebagai mertuanya. Namun, wajah sumringah mereka langsung berubah suram ketika Bima bergabung dengan mereka. Seperti biasa, pria tampan namun dingin itu tidak tersenyum, tidak menyapa bahkan terkesan menganggap mereka tidak ada di sana. Oke, mereka memang menginginkan mertua sebaik Nyonya Puspa, namun ogah memiliki suami seperti Bima. Apa bagusnya pria yang hanya sekedar beruntung terlahir kaya dan tampan ini? Ketiganya kompak melirik El dengan pikiran yang sama. Sungguh malang nasib El mendapatkan suami tampan yang hanya cocok menjadi pajangan di 96 lemari saja. Jadilah di meja makan ini terbagi menjadi 4 kubu. Kubu pertama, Nyonya Puspa dan Tuan Satya yang sedang asyik membahas persiapan ke acara ulang tahun salah satu putri rekan bisnis mereka seminggu lagi. Kubu kedua, Diva, Nadia dan Putri yang sedang asyik saling berkomentar dan mencicipi berbagai makanan yang sengaja Nyonya Puspa siapkan untuk menyambut mereka. Kubu ketiga, seorang manusia kutub yang tampak biasa saja dan hanya fokus pada makanannya tanpa menghiraukan kebisingan sekitar. Dan kubu keempat, Elena yang rasanya ingin mengubur diri saja di taman belakang karena terlalu malu untuk berhadapan dengan Bima. "Kamu kenapa nggak makan?" tanya Bima datar. Sebenarnya, sejak tadi ia sudah memperhatikan bocah tengil itu tidak menyentuh sarapannya sama sekali. El yang mendengar suara Bima langsung tersentak. "Enggak, ini baru mau dimakan," jawab El gugup. La memaksakan diri untuk menelan makanannya meski tenggorokan yang biasanya bersahabat sekarang terasa enggan menyalurkan makanannya ke lambung. "Makan buruan. Jangan sampai telat minum obatnya," perintah Bima. Seperti kerbau yang dicocok hidungnya, El menuruti perkataan Bima tanpa bantahan apapun. Sendoknya benar-benar baru diletakkan setelah makanan yang ada di piring habis tak bersisa. Orang tua Bima dan sahabat-sahabat El yang melihat itu seperti tidak percaya. Apa yang mereka saksikan sekarang adalah sebuah peristiwa yang pasti akan dicatat sejarah karena baru kali ini mereka melihat Bima dan El yang selalu berlawanan seperti kutub magnet bisa akur dan berbincang tanpa ada perdebatan sedikitpun. "Apa?" tanya Bima saat sadar bahwa semua mata sedang memperhatikannya dan El. Enggak apa-apa," jawab Nyonya Puspa mewakili yang lain. Tak berselang lama, Sam datang diikuti oleh seseorang di belakangnya yang nampak seperti anak buah pria itu. "Selamat pagi Tuan Satya, Nyonya Puspa." "Selamat pagi Tuan Muda dan Nona Elena," sapa Sam seraya membungkuk hormat. "Pagi, Sanem. Ada apa pagi-pagi sudah ke sini?" tanya Tuan Satya penasaran. "Saya membawa bodyguard yang Tuan Bima suruh untuk menjaga Nona El mulai sekarang," terang Sam. "Perkenalkan, Tuan Satya, Nyonya Puspa dan Nona El, dia Pandu salah satu agen terbaik yang kami miliki." Bima berdecik kesal ketika tahu siapa yang dibawa Sam. Bukankah kemari Bima sudah menolak Pandu? Tapi kenapa Sam malah mempekerjakan dia? Sorot mata penuh kekesalan Bima ia pancarkan kepada Sam. Dan sang tangan kanan Bima tersebut bisa menangkap arti dari sorot mata atasannya. Sam membalas dengan tatapan mata yang seolah mengisyaratkan bahwa bukannya kemarin Bima sendiri yang mengatakan untuk memberi Sam kuasa menunjuk siapa. Lalu kenapa sekarang ia lagi-lagi protes? Apalagi yang atasan labilnya itu inginkan sekarang? "Tunggu dulu, kenapa aku harus pakai bodyguard?" tanya Elena heran. Baginya, itu terlalu berlebihan. Memangnya El anak presiden, anak menteri atau penerus kerajaan? Kamu gak sadar kalau beberapa hari terakhir ini, sudah berapa kali kamu hampir celaka? Tanya Bima masih dengan nada datarnya. 97. Baru sekali, Pak. Jawab Elena cepat. 2 kali,
Alis Elena mengkerut seolah mempertanyakan apa maksud dari 2 kali hampir celaka yang Bima maksud. Pahakanmu yang kemarin sempat luka juga, kamu lupa? Tanya Bima yang mengerti maksud tatapan bertanya El. El memegang pahanya yang masih terdapat bekas jahitan yang belum hilang namun sekarang sudah sembuh. Benar kata Bima. Bagaimana bisa ia melupakan bahwa dia pernah terluka karena menolong anak kucing di tengah jalan? Dalam sekejap, gadis itu tertawa cengengesan karena malu. Bersambung. 98. 60. Asteris jangan lupa bagi like dan komennya ya guys. Enjoy asteris. Pak, tapi saya gak butuh bodyguard kok. Gak usah aja ya. Bujuk El kepada Bima. Bima memejamkan mata dengan rahang yang bergemelatuk. Bukan karena penolakan El tetapi karena hal lain. Baru semalam Bima menegaskan bagaimana seharusnya El memanggil dia, namun sekarang lihatlah. Bocah tengil itu sudah lupa dalam sekejap. Bahasa kamu, El, tegas Bima mengingatkan. Elena meringis mendengar peringatan tegas Bima. Oke, maafkan El karena lupa. Tidak mungkin juga kan, Bima menghukumnya di depan orang banyak seperti sekarang. Maksud aku, Bima aku gak mau pakai bodyguard, dibatalin aja ya. Bujuk El lagi. Kali ini dengan kosakata yang sudah diperbaiki walau terdengar sangat kaku. Setidaknya El sudah berusaha. Enggak, pokoknya, kamu gak boleh ngebantah. Aku cuma gak mau kamu dalam bahaya lagi kayak kemarin-kemarin. Tenang aja, Pandu gak akan terlalu dekat sama kamu. Dia hanya akan mengawasi dari jarak yang cukup jauh namun masih bisa memastikan kamu dalam perlindungan dia. Jadi kamu nggak usah ngerasa risih atau apapun itu. Lia, El, Papa setuju sama ide Bima. Memang sebaiknya kamu pakai bodyguard mulai sekarang. Papa takut kamu jadi incaran saingan bisnis suami kamu. Ujar Tuan Satya menambahkan. Mendengar ucapan ayahnya, Bima melirik El yang tampak sedang menimbang-nimbang keputusannya. Ayahnya benar, El memang incaran empuk untuk saingan bisnis Bima. Namun, bukan mereka yang Bima benar-benar takutkan. Justru, Bima lebih takut kepada Teguh Lesmana, paman gadis itu sendiri dibanding yang lain. El, kamu terima aja. Om Satya sama Pak Bima benar. Kamu butuh perlindungan mulai sekarang. Kita gak pernah tahu, kapan orang yang nembak kamu itu akan muncul lagi. Diva yang sedari tadi diam memberanikan ikut bersuara meski ia tahu bukan ranahnya untuk dia ikut campur dalam permasalahan keluarga Dirgantara. Tuh, Temnen kamu aja setuju. Kamu juga harusnya ikutan setuju. Kamu mau mama jatuh pingsan lagi gara-gara khawatirin keadaan kamu. Sungut Bima. Benar yang Bima katakan. Elena tidak seharusnya egois dan membuat orang-orang yang menyayanginya jadi khawatir bahkan ikut sakit hanya karena sifat keras kepalanya. Gadis yang hanya setinggi dada suaminya itu menatap wajah teduh mertua perempuannya lirih. Ya, El tidak ingin merembuat Nyonya Puspa drop lagi. El menghembuskan napas panjang. Sepertinya ia tidak ada pilihan lain selain menerima tawaran Bima. Toh, tidak ada ruginya juga kan? Jelas sekali manusia kutub ini tadi mengatakan bahwa bodyguardnya hanya akan mengawasi dari jarak jauh. Jadi seharusnya tidak masalah yang harus El khawatirkan. Setidaknya, teman-temannya di Adelis tidak akan mengetahui bahwa El mempekerjakan bodyguard jadi dia tidak akan merasa canggung. Ya udah deh. Terserah kamu aja. Putus Elena menyerah. 6 lawan 1 tentu tidak akan menguntungkan baginya. Pandu, perkenalkan diri kamu ke Nona Elena. Perintah Sam. 99. Pria yang sejak tadi berdiri di belakang Sam mengangguk dan melangkah antusias ke depan menghampiri majikan barunya yang ternyata penampakannya jauh lebih muda dari yang pria itu pikirkan sebelumnya. Dia sudah tahu dari Sam bahwa dia akan bekerja mengawal istri Tuan Bima Dirgantara. Namun, Pandu sama sekali tak menyangka bahwa sosok yang menjadi pilihan seorang Bima Dirgantara yang terkenal dingin dan tak banyak bicara adalah gadis belia dengan sikap ceria dan kekanakan seperti ini.
Meski harus Pandu akui bahwa gadis muda majikan barunya ini benar-benar manis dan membuat orang tidak bosan untuk memandangnya. Selamat pagi, Nona Elena. Saya Pandu, bodyguard baru Anda. Sapa Pandu dengan hormat. Wajahnya dihiasi senyuman manis yang menampilkan lesung pipinya yang benar-benar cocok berada di wajah tampannya. Umur kamu berapa? Tanya Elena penasaran. Jika boleh jujur, daripada bekerja sebagai bodyguard, wajah Pandu jauh lebih cocok menjadi selebriti ataupun model. 24 tahun, Nona. Jawab Pandu sumringah. Berarti kita beda 4 tahun dong. Aku berarti harus panggil kamu kakak, gumam El yang masih bisa didengar orang-orang. Berarti umur Anda baru 20 tahun. Rahang Pandu seolah terjatuh dari wajahnya. Jadi, bukan hanya perawakannya saja yang masih muda, memang majikannya ini masih benar-benar muda. Berarti seorang Bima Dirgantara menikahi gadis yang masih belia. Memangnya kenapa? Aku lebih kelihatan tua ya? Tanya Elena sambil memegang kedua pipinya. Mungkin saja karena terlalu banyak tekanan akhir-akhir ini, membuat kulit wajahnya mengkerut dan menua lebih cepat. Secepat kilat Pandu menggeleng. Tidak. Tidak sama sekali Nona. Justru saya mengira Anda baru 17 tahun. Kamu juga kelihatan lebih muda dari umur asli kamu. Aku kira kita seumuran. Tawa manis Elena baru saja lolos dari kedua bibir tipisnya membuat Pandu seolah meleleh dibuatnya. Tampaknya Pandu akan menyukai bekerja dengan majikan barunya ini. Melihat interaksi Pandu dan Elena yang nampak akrab dengan cepat, Bima segera menengahi percakapan keduanya. Lihat kan, sudah Bima duga kalau Pandu pasti akan terpesona dengan El. Dan apa-apaan juga dengan Elena. Kenapa ekspresinya seperti juga tertarik dengan wajah sok tampan Pandu itu? Cih, menyebalkan. Sudah, kau boleh pergi sekarang, Pandu. Sahut Bima dingin. Meneguk ludahnya kasar, Pandu berbalik dan menemukan sosok Bima Dirgantara yang sering ia dengar namun baru pertama kali bertemu langsung sudah berdiri tegap di belakangnya. Tatapan elang mengintimidasi yang terkenal itu, sedang menatapnya seolah ia baru saja mencuri sesuatu dari sarang predator dingin yang berada di depannya sekarang. Ayolah, Pandu akui ia memang terpesona kepada istri tuannya, namun hanya sebatas itu saja. Tidak ada niatan Pandu sama sekali untuk merebut istri kecil milik tuannya. Tidak bisakah Bima menatapnya biasa saja dan tidak seperti seekor kobra jantan yang sedang dimasuki teritorinya oleh penjantan lain. Pandu perlahan beringsut hati-hati melewati Bima dan kembali ke belakang Sam takut-takut. Tak heran jika banyak rekannya yang mengatakan bahwa Tuan Muda Dirgantara adalah sosok menakutkan. Rupanya, semua cerita yang Pandu dengar selama ini benar adanya. Bima memang semenakutkan dengan apa yang rekan-rekannya katakan tentang pria itu. Bawa Pandu ke paviliun dan jelaskan hal yang boleh dan tidak boleh ia lakukan selama mengawal istri saya. 100. Perintah Bima tegas penuh penekanan kepada Sam. Akan saya laksanakan, Tuan Muda. Kami permisi dulu. Angguk Sam Takzim kemudian berbalik dan keluar menuju paviliun bersama Pandu. El, bodyguard kamu tadi ganteng banget. Jadi pengen kenalan deh. Ujar Diva gregetan. Elena yang sedang bermain ular di ponselnya hanya mendengus geli mendengar perkataan Diva. Kamu naksir? Tanya Elena yang masih fokus meliuk-liukkan ularnya mencari makanan dan berusaha untuk tidak menabrak ular lain. Banget. Mukanya itu loh. Mirip Jimin banget. Puji Diva yang dirasa El terlalu berlebihan. Enak aja, bukan cuma kamu aja yang naksir dia tahu. Kita juga. Lia kan, Put? Sahut Nadia yang baru saja tiba dari dapur dengan membawa beberapa kue dan juga buah bersama Putri. Meletakkan buah yang dibawanya di atas nakas, Putri lalu mendaratkan bokongnya di pinggir tempat tidur dan bersandar pada kepala ranjang. Lia nih, kalau mau dapetin Kak Pandu, kita bertiga harus saingan. Walaupun Putri yakin kalau Kak Pandu akan milih Putri. Plak, dua buah bantal guling bersamaan mendarat di atas kepala Putri. Siapa lagi pelakunya kalau bukan Diva dan Nadia?
Tentu kedua gadis itu tidak akan menerima klaim yang diajukan putri tadi. Apa? Pandu akan memilihnya? Mimpi. Jangan mimpi ketinggian deh. Celetuk Diva tak suka. Jelas sekali ia membantah statemen putri barusan dengan sangat tegas. Apaan sih? Kalian berdua jahat. Sungut putri kesal. Elena yang masih terbaring sambil bermain game di ponsel itu hanya tertawa tanpa berniat ikut campur pembahasan mereka. Dirinya lebih baik memilih jalur aman daripada harus ikut-ikutan membahas masalah Pandu karena sudah sangat jelas peringatan Bima tadi pagi sebelum pria itu berangkat kerja kepada dirinya. Awas kalau kamu terlalu dekat sama si bodyguard baru itu, El. Aku nggak akan segan-segan untuk kasih kamu hukuman kayak tadi malam kalau aku tahu kamu sama Pandu sok akrab kayak tadi. Seketika El meringis mengingat peringatan tak masuk akal dari suami kontraknya yang tiba-tiba saja menjadi posesif entah karena kepalanya terbentur di mana. Bersambung. Bonus spesial. GGG. 101. 61. Malam Tante. Maaf kita datang gak bilang-bilang dulu, sapa Reddy kepada Nyonya Puspa. Pria berdarah Arab itu tampak tampan dengan baju kaos putih dengan celana jeans hitam dan jaket kulit yang juga berwarna hitam. Di tangannya terdapat sebuket bunga mawar merah dan sekotak coklat yang jika dilihat-lihat tampak seperti seorang lelaki yang hendak menemui kekasihnya. Di belakangnya, juga berdiri dua orang yang tak kalah tampannya dengan Reddy. Ada Arga dan juga Andra yang entah mengapa juga ikut-ikutan membawa bunga dan boneka yang berukuran lumayan besar. Nyonya Puspa tertawa geli melihat ketiganya. Biar dilihat dari sudut manapun, ketiga lelaki ini seolah ingin apel ke rumah pacar dan dipergoki ibu pacarnya. Tapi masalahnya adalah Nyonya Puspa tidak punya anak perempuan dan hanya punya satu putra yang bisa Nyonya Puspa jamin bukan seorang gay. Jadi untuk siapa ketiga lelaki tampan ini membawa hadiah itu semua? Untuknya. Tidak mungkin. Kalian bertiga gak salah alamat kan? Tanya Nyonya Puspa dengan telunjuk mengacung ke arah tiga lelaki itu bergantian. Ketiganya saling berpandangan bingung. Maksud tante apa? Kita ke tempat yang benar kok. Jawab Andra. Terus, ngapain kalian bawa-bawa barang kayak gituan? Tante kirain kalian mau apel ke rumah pacar-pacar kalian. Ujar Nyonya Puspa terbahak. Sontak Andra dan Reddy memukul Arga dengan bunga yang mereka bawa karena kesal. Pasalnya, semua hadiah gila ini adalah ide konyol dari Arga. Setelah perdebatan panjang tentang apa yang harus dibawa ketika menjenguk orang sakit, ide inilah yang Arga cetuskan. 1. Udah gue bilang kalau jenguk orang sakit nggak bawa beginian. Gerutu Andra kesal. Ya, kan gue kalau jenguk cewek-cewek gue bawanya memang yang kayak begini. Jawab Arga berusaha membela diri. Tapi, yang ada kita dikira mau ngapelin cewek, bukan mau jenguk orang sakit, Arga Wiratama. Celetuk Reddy yang juga sama kesalnya dengan Andra. El kan emang cewek. Pasti dia suka dikasih yang beginian. Jadi kalian mau jenguk El? Sahut Nyonya Puspa menengahi. Lia, Tan. Sebenarnya udah dari kemarin mau ke sini, cuma baru sempat sekarang, jawab Andra mewakili teman-temannya. Ya udah, langsung ke atas aja kalau gitu. El di kamar lagi sama teman-temannya. Tante mau suruh Bilaila bikinin minum buat kalian dulu. Sip, Tan. Tang Yu. Reddy mengedipkan sebelah matanya menggoda Nyonya Puspa yang hanya dibalas tawa oleh wanita paruh baya itu. Tiba di depan kamar Elena, ketiga pria tampan itu saling beradu pandang. Pasalnya, tidak ada satupun yang berani. 102. Mengetuk pintu karena sedikit malu untuk memberikan hadiah yang mereka bawa untuk El. Bagaimana jika El menganggap mereka sedang menyatakan cinta karena barang-barang yang mereka bawa? D. Setelah beberapa saat, maka Andra memutuskan mengetuk pintu usai melakukan perdebatan panjang lewat tatapan mata dengan Arga dan Reddy. Terdengar suara dari dalam yang menyuruh mereka masuk. Sedikit ragu, Andra membuka pintu kamar dan menjumpai sosok gadis yang sudah lama dirindukannya sedang duduk di lantai beralaskan karpet mahal dengan dua orang gadis di sampingnya.
Di atas El juga duduk seorang lagi yang tampak telaten menyisir rambut panjang Elena dengan lembut. Mata keempat gadis itu membola ketika melihat siapa yang berada di ambang pintu. Bahkan, ketiga sahabat Ace akan tak berkedip melihat pemandangan indah yang tersuguh di depan mereka. Tiga pria tampan membawa bunga, boneka dan coklat. Apa mereka sedang menghayal atau memang sosok yang mereka lihat nyata? Berbeda dengan El, gadis itu tampak biasa saja ketika melihat Arga dan Reddy. Namun, ketika bertatap mata dengan Andra, degup jantung Elena sedikit berdetak lebih cepat dari biasanya. Masih bisa gadis itu ingat bagaimana Andra menyatakan perasaan cintanya pada Elena. Secepat mungkin El memutus kontak mata yang terjalin antara dia dan Andra. Jika berlama-lama menatap ke dalam bola mata coklat itu, El takut ia akan terbuai dan akhirnya terjebak di sana. Bisa-bisa rasa asing yang dulu pernah ia rasa bisa saja kembali dan benar-benar berubah menjadi cinta yang tentu saja terlarang bagi El untuk memilikinya. Andra baik, bahkan terlalu baik. Jika saja Elena tidak terjebak ke dalam masalah yang mengharuskan dia menjual diri untuk menjadi istri kontrak Bima, mungkin saat ini El sudah benar-benar memberikan hatinya kepada Andra. Hai.